Dan MG Listeners, untuk membahas terkait dengan hal ini, saya sudah terhubung dengan pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah di Jakarta. Selamat pagi, Pak Trubus, salam sehat. Iya, selamat pagi Mas. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih Pak Trubus telah bergabung bersama Ya, kami. Tadi kita sudah ya. mendengarkan sedikit cuplikan wawancara rekan kami Mm-mm. Fitri Megantara dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, terjadi penimbunan BBM. Nah, ini kan Mm. penimbunan BBM ini mulai terjadi di isu-isu katanya Presiden akan menaikkan harga BBM. Ini memang bentuk ketidakpastiankah sehingga banyak kemudian orang mencoba menimbun seperti ini, atau ini fenomena yang biasa, Pak Trubus melihatnya? Iya, kalau saya sih melihatnya ini akibat ketidaktegasan dari pemerintah dan ketidakpastian juga dari pemerintah mengenai kebijakan menaikkan BBM gitu. Nah, jadi di sinilah kemudian muncul free rider. Free rider itu penunggang-penunggang bebas yang dalam ini oknum-oknum atau orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi yang ada Mhm. dengan melakukan penimbunan. Hmm. Nah, ini nanti diciptakan suatu bentuk yang namanya kelangkaan. Mhm. Jadi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini kalau kita belajar dari pengalaman minyak goreng kemasan, itu nanti kemudian ada banyak pihak yang memperoleh keuntungan di situ. Gitu. Jadi, nah kalau di kasus minyak goreng kan agak keuntungannya ada tinggi gitu, memperoleh keuntungan. Nah, ini nanti di untuk BBM saya melihat juga ada keuntungan yang didapat dengan menimbun itu, karena harapannya pemerintah ini masih tarik ulur tapi wacananya terus bergulir gitu. Bahkan yang menyampaikan adalah pihak-pihak yang orang terdekat presiden lah, meskipun presidennya belum, tapi orang-orang dekat presiden seperti Pak Luhut, kemudian Bu Sri Mulyani, yang dan berbagai pihak yang sudah secara terang-terangan, dan Pak Erlangga Hartarto juga menjelaskan itu terkait wacana untuk menaikkan harga BBM, sehingga disinilah masyarakat sudah mengalami situasi panik sebenarnya, situasi panik, sehingga pemerintah sendiri gamang ya, karena kalau memang dinaikkan itu resikonya berat Mas, terutama adalah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu akan mengalami hambatan luar biasa. Pertumbuhan ekonomi nasional kita sekarang di tataran 5,2% sekarang ini. Relatif tinggi, bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya BBM naik, ya udah otomatis gitu, akan terkendala semua. Artinya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID ini akan mengalami banyak kesulitan gitu. Yang kedua tentu dari sisi ini inflasi Mas. Ini kalau misalnya naik, itu inflasinya sangat tinggi sekali. Jadi misalnya pertalite itu dinaikkan dari harga 7.800 ya, atau 8 juta, 8 inilah gitu ya, 800.000 kepada 10.000, itu maka dampaknya akan perubahan signifikan dari tingkat inflasi. Inflasi sekarang kita di tataran 4,9% sekarang di posisi 4,95 lah 5%. Maka kalau BBM itu dinaikkan, artinya pertalite itu naik dari 8.000 ke 10.000, hanya 2.000 kelihatannya. Nah, itu nanti akan berdampak kenaikan inflasinya mencapai sekitar 8-9%. Nah, ini situasinya tentu kemudian didorong oleh kenaikan-kenaikan yang lain pula gitu. Nah, jadi ini yang menjadi masalah, meskipun ini pemerintah ada kebijakan yang terpaksa di hold gitu, misalnya kebijakan tarif ojol yang terpaksa di ini, itu karena itu juga mempengaruhi inflasi Mas. Jadi disitulah kondisi yang real yang harus dihadapi, sehingga di satu sisi ada efek domino yang harus diterima oleh ketidakpastian dalam kebijakan mengenai kenaikan BBM ini. Yang pertama ya tentu efek dominonya itu adanya penimbun-penimbun ya kan, yang berusaha untuk mencari menguatkan situasi yang sifatnya itu kepanikan di masyarakat, dan nanti terjadi keuntungan yang didapat dari memperoleh keuntungan profit yang sebesar-besarnya. Yang kedua, memang ini nanti akan terjadi situasi seperti ini benturan di masyarakat, jadi konflik gitu. Jadi konflik, karena itu kita lihat kemarin di hari itu sudah ada demo yang bakar-bakar di depan gedung DPR mengenai wacana kenaikan ini kenaikan BBM ini ya. Jadi artinya itu nanti akan meluas ke berbagai daerah, dan ini
kekhawatiran saya mengarah kepada situasi politik, karena kan ini kan situasi BBM mengarah ke ekonomi jadi hasilnya ke sisi politik. Nah, apalagi sekarang konteksnya itu menjelang 2024. Nah, ini saya lihat disinilah kegamangan pemerintah dalam presiden. Kalau lihat pidato presiden di nota keuangan tanggal 16 Agustus kemarin, itu kan disebutkan nota keuangan APBN, RUAPBN ya, itu kan ada, kita dapat surplus tahun kemarin itu sekitar 102 triliun. Artinya di sini kemudian presiden menyatakan ada upaya untuk tetap mensubsidi, lah artinya untuk menahan harga BBM supaya tidak naik. Tapi yang terjadi justru begitu hari tanggal 16 ini presiden menyatakan tanggal 17-nya sudah mulai ramai, Mas. Beberapa pejabat sudah mengatakan wacana kenaikan. Nah, inilah kemudian ada banyak pihak yang menangkap, terutama pelaku-pelaku ini maklar-maklar dan pelaku-pelaku ini free rider itu mencoba untuk memanfaatkan situasi, Mas, dengan cara menimbun ini. Jadi memang penimbunan ini bukan persoalan, ya kalau secara logika umum udah publik wajar gitu ya, namanya orang cari untung gitu. Dan bukan masalah baru ya. Betul. Tapi kalau logika kebijakan publik ini menjadi sangat serius, Mas. Bukan persoalan kemudian ini akan menimbulkan suatu efek domino, sekaligus akan menimbulkan suatu kecemasan yang luar biasa, ya, kecemasan di dalam publik ya. Jadi kecemasan ini nanti akan membuat situasi hubungan antar pusat daerah jadi bermasalah, sekaligus hubungan antar daerah juga bermasalah, Mas. Karena gini, masalahnya itu belum tentu BBM cukup di Jakarta, tapi belum tentu di Bogor cukup, Mas, atau belum tentu di tempat lain atau di luar Jawa kecukupan, Mas. Jadi itu kan jadi masalah. Nanti ada semacam ketemburuan sosial kan, jadi masyarakat merasa kok saya yang di wilayah kami kesulitan BBM ada sementara ini dapat. Jadi ini, nah kalau lihat kebijakan terakhir pemerintah dengan memberikan semacam kebijakan BLT ya, bantalan sosial katanya, bantalan sosial, bahasanya kerennya bantalan sosial itu sebenarnya jaring pengaman sosial, bisa diterjemahkan bantalan sosial. Nah, bantalan sosialnya itu BLT kepada 20,4 juta ya. Nah, ini juga menjadi problem data ini bagaimana, karena kan kalau nanti digelontorkan sejumlah uang triliunan itu, nah dengan data yang katanya masih belum valid lah kira-kira gitu, ini akan timbul masalah baru. Yang kedua juga data pemerintah memberikan subsidi upah kepada mereka yang berpenghasilan 3,5 juta. Nah, ini juga mengindikasikan akan terjadi masalah. Karena apa? Karena pertama bahwa mungkin jumlah penerima itu jauh lebih sedikit, Mas. Karena kan orang yang bekerja sekarang kebanyakan di PHK, Mas. Jadi di PHK mereka sudah nggak lagi berpenghasilan 3,5 juta gitu ya. Tapi karena mereka sudah menganggur gitu, jadi nggak ada penghasilan. Jadi bagaimana itu akan istilahnya data itu akan valid kan, itu menjadi artinya kalau data hari ini mengatakan ada 10 juta katakanlah yang akan diberikan, tapi bisa saja realnya paling cuma 6 juta, Mas, gitu. Nah, berarti kan ada 4 juta yang tersisa kan, artinya yang itu terjadi potensi penyimpangan, terserap lah kan, gitu. Yang kedua, menurut saya ini juga akan menyebabkan kecemburuan bagi yang berpenghasilan. Saya 3,6 juta kok nggak dapat, saya 3,7 kok nggak dapat, saya 3,8 nggak dapat. Nah, ini akan menimbulkan sesuatu ini, Mas, suatu situasi saling melempar isu dan saling memprovokasi kan gitu, menghasut. Nah, ini saya khawatirkan kemudian di masyarakat timbul ini. Nah, selama ini data 3,5 juta itu, yang data 3,5 juta mereka upah buruh yang datanya sendiri sampai sekarang juga nggak ada itu data itu. Jadi kecuali data global yang mengatakan jumlahnya sekian ini, tapi itu nggak ada, pemerintah nggak punya data itu, cuma data ada di Apindo, data ini karena banyak mereka para buruh juga, pekerja-pekerja yang kategori memang tak tentu. Kalau datanya hanya mengandalkan pada BPJS, kan ada itu yang data katanya BPJS yang dipakai rujukan, itu juga akan sulit itu, Mas, karena banyak masyarakat kita pekerja itu tidak anggota BPJS, ya, tidak tercatat gitu, begitu ya. Nah, tidak tercatat. Nah, itu masalah. Jadi itu memang masalah tarik ulur ini menjadi problem yang sangat besar, di mana ada persoalan kebijakannya sendiri yang memang masih mengambang gitu ya, masih gamang. Di satu sisi akibat gampang ini kemudian ada dampak-dampak yang
salah satunya penimbunan ini yang akan Baik. terus marak. Saya rasa ini tugas aparat penegak hukum akan berat juga kalau menghadapi banyaknya ini Mas, banyaknya penimbun. Ini pengalaman tahun 98 Mas, itu nggak mampu. Artinya aparat penegak hukum nggak mampu. Tahun 98, 97, 98 itu terjadi reformasi itu gara-gara itu juga karena krisis ekonomi. Jadi banyak sekali orang melakukan penimbunan dan gagal Mas. Artinya aparat penegak hukum gagal. Nah ini saya khawatir ini juga kalau masih banyak orang melakukan penimbunan terhadap BBM, nggak akan mampu Mas. Aparat penegak nggak akan mampu. Betul. Ini kan situasinya malah nanti munculnya adalah public distrust. Jadinya khawatir di situ Mas. Public distrust kepada siapa? Kepada pemerintah sekarang, kepada pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin yang akan selesai 2024. Baik. Nah ini yang khawatir lebih buruk lagi adalah yang harus dilihat, ini akan terjadi politisasi Mas. Partai-partai itu untuk mendulang ini Mas suara, itu memanfaatkan kenaikan BBM ini, isu ini untuk digoreng sedemikian rupa. Apalagi dari 48 partai yang sudah terdaftar itu kebanyakan partai baru Mas. Nah ini partai-partai baru ini mesti dengan segala cara Mas. Kalau partai yang sudah eksis barangkali ya akan bertahan, tapi ya itu juga nggak akan bertahan lama gitu situasinya, karena akan berat dalam politisasi itu yang berujung kepada memojokkan pihak-pihak tertentu, dalam ini pemerintah yang salah dalam hal mengambil kebijakan. Saya rasa itu Mas. Ya, efek dominonya tuh banyak ya Pak Trubus, tidak hanya secara untuk masyarakatnya saja, tapi secara ekonomi, secara makro, bahkan sampai ke trust ke pihak-pihak terkait, salah satunya adalah kepolisian dalam mengawasi distribusi BBM. Itu dampak-dampak yang kemudian bisa dirasakan gitu. Apa yang agak berat sekarang, sebenarnya selain dampak yang kita bicarakan adalah mengenai ini kemiskinan ekstrem Mas. Kemiskinan ekstrem maksudnya gimana Pak Trubus? Nah, adalah kemiskinan yang di mana di Jakarta sudah ada Mas kemiskinan ekstrem. Ya, kemiskinan ekstrem ini orang yang sudah ya hidupnya hanya cukup untuk makan doang Mas. Sudah nggak punya saving tabungan apa-apa, daya beli masyarakatnya rendah. Jakarta kan salah satu kelemahan di dalam kebijakan belakangan ini, kita menyelenggarakan Formula E, menyelenggarakan JIS, menyelenggarakan apa saja, tapi di tengah gedung-gedung mewah itu banyak masyarakat di kampung-kampung hidupnya ini Mas di bawah standar kemiskinan. Lah itu namanya kemiskinan ekstrem Mas. Dan ini di seluruh Indonesia akan mengalami situasi itu, dampak dari adanya kenaikan harga-harga yang nanti apalagi kalau kenaikannya menyentuh ke soal itu BBM, energi. Nah ini jelas akan menimbulkan suatu ini Mas, kemiskinan yang dahsyat itu. Karena perusahaan-perusahaan itu akan nanti Mas, hampir semua perusahaan akan mem-PHK Mas. Mem-PHK semua karyawannya, dan dia akan gulung tikar, gak akan mampu Mas, karena semua operasionalnya itu kan berasal dari BBM itu. Karena logistiknya bagaimana itu. Jadi ini yang nggak disinggung-singgung Mas. Saya lihat hampir semua komentator, pengamat, dan pemerintah sendiri, saya lihat jarang menyentuh ke soal aspek kemiskinan ini yang akan dampak ini. Terkena Mas. begitu ini saya sampaikan. Nah, jadi Pak Trubus ditegaskan lagi. Jadi sebenarnya kan ini kan ada isu yang berseliweran begitu ya, katanya 1 September besok akan diumumkan. Jadi kalau menurut Pak Trubus sebaiknya diumumkan saja segera atau memang tidak usah dinaikkan sama sekali, atau seperti apa nih enaknya? Kalau saya sih meminta pemerintah tidak usah menaikkan dulu. Tidak usah menaikkan dulu. Artinya dengan berbagai upaya pemerintah masih bisa Mas, masih bisa. Meskipun kata Bu Sri Mulyani mengatakan kalau misalnya nggak dinaikkan duitnya dari mana. Nah ini kan juga sebenarnya hal-hal yang sangat tidak baik sebagai seorang pejabat publik menyampaikan itu di muka umum Mas, di muka publik ya. Nah itu melanggar namanya public civility menurut saya. Jadi public civility itu kesantunan publik seorang pejabat ya. Kalau nggak mau ya mundur aja kan, selesai kan gitu. Yang lain kan bisa gitu ya, kalau nggak mampu misalnya kan gitu. Jadi ini juga menjadi catatan. Kemudian saya lihat bahwa tanggal 1 itu memang rencana mau dinaikkan. Tapi menurut saya itu nggak perlu, ditunda saja. Jadi pemerintah bisa mencari sumber-sumber lain dengan cara mengubah pola subsidinya. Jadi subsidinya itu misalnya, sekarang kan subsidi itu langsung diberikan kepada Pertamina Mas. Jadi APBN langsung menggelontor ke Pertamina. Sekarang dirubah saja, subsidinya itu tetap kepada barang, tapi barang itu langsung Mas. Misalnya untuk yang subsidi, itu nanti dikelola oleh pom bensin
yang di bawah Pertamina, Mas. Jadi yang dimiliki Pertamina. Jadi pom bensin itu ada dua, ada pom bensin yang dimiliki Pertamina, dan yang swasta, ada ya, pom bensin yang dimiliki oleh swasta, oleh pribadi-pribadi. Nah, maksud saya yang pribadi-pribadi yang swasta itu yang ngelola yang non subsidi gitu loh, Mas. Jadi masyarakat terpisah. Nanti yang saya sudah tahu subsidi, ya udah langsung ke urusannya dengan Pertamina kan. Artinya pom bensin yang dikelola Pertamina, entah itu pakai aplikasi My Pertamina, aplikasi silahkan aja, mau pakai Simirah ya monggo aja, itu silahkan ya. Tapi bagi mereka yang non subsidi sudah, jadi pom bensinnya itu adalah yang mereka dikelola oleh swasta. Jadi ada kejelasan di situ, sehingga masyarakat akan ini. Nah, karena itu bisa saja pola yang kedua adalah diberikan langsung kepada orang, Mas. Jadi bukan barang, tapi orang. Nah, kalau orang, ini kelihatannya pemerintah sekarang mulai ke orang melalui BLT itu, gitu. Orang, maka sistemnya model kayak bansos, gitu kan, pemberian bansos itu. Nah, karena ini kecurigaan ini makin menguat ketika pemerintah belakangan ini mengeluarkan kebijakan pemberian itu BLT pada dan subsidi upah itu, Mas, gitu yang disampaikan hari ini. Nah, ini maka meyakini bahwa pemerintah ini akan menaikkan. Nah, disitulah tadi free rider, oknum-oknum yang tadi mencari ini, itu menimbun dulu, berusaha keras Mas sekarang ini, mati-matian, karena udah tahu. Dan sudah diinformasikan bahwa sampai Oktober nanti, APBN kita jebol, Mas. Jebol, karena subsidi kita itu 502 triliun sekarang ini posisi. Nah, karena itu kalau Oktober itu sampai tidak tertanggulangi, itu diberikan menyentuh 700 triliun, Mas. Nah, jadi supaya ini aktif, masuk bagus menurut saya, komprehensif lah kebijakannya. Jadi pemerintah itu kebijakannya langsung saja kepada masyarakat, Mas, membutuhkan. Jadi tidak lagi lewat Pertamina. Kalau nanti lewat Pertamina, duitnya masuk ke Pertamina, ada yang untuk kawin lagi, ada yang untuk layernya banyak begitu ya Pak Trubus ya. Banyak. Nah, kita saya rasa udah nggak punya. Oke, berarti tegas kalau dari Pak Trubus bilang udahlah nggak usah dinaikin dulu begitu ya, karena dicari solusi alternatif yang lain. Tapi begini, selain masalah BBM Pak Trubus, ini masyarakat juga dibuat terhimpit karena harga komoditas beberapa juga naik. Bahkan yang lucunya kemarin saya liputan ke Pasar Palmerah untuk beli 1 kilo telur ayam itu harganya sampai 31.000. Ayam potongnya aja harganya sekitar 25 ribuan. Dalam sejarah telur kok bisa lebih mahal daripada ayamnya begitu, Pak Trubus. Ini kan bikin orang juga bertanya-tanya, aduh kok BBM mau naik, ini mau naik, semua serba naik. Ini gimana nih Pak Trubus? Betul. Iya, saya melihat di sinilah kelemahan pemerintah. Ya, kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan, Mas. Jadi di sini harusnya kan melakukan pengawasan ketat, jangan sampai terjadi kenaikan-kenaikan itu. Artinya kasus-kasus tidak hanya di ini Pasar Palmerah, Mas, ada yang jenis komoditas lain seperti yang karena dibutuhkan masyarakat seperti lombok, seperti yang lain cabai itu rombongan itu ada yang menggila juga, Mas, di tempat lain sampai naiknya. Nah, ini permainan yang sifatnya kelihatannya lokalitas kasuistis itu sebenarnya ada aktor intelektualnya, Mas, itu. Ada aktor intelektualnya. Ya harusnya pemerintah secara tegas itu melakukan ini, Mas, melakukan pendidikan law enforcement. Karena itu sebenarnya kan kalau di Barreskrim Polri itu kan ada Satgas Pangan, Mas, urusan pangan ya. Walaupun kita juga ada Badan Pangan juga ada, kita ada namanya Bulog juga ada. Jadi kita itu kalau urusan pangan sebenarnya banyak, Mas, badannya itu. Betul, ada BPN juga, Badan Pangan Nasional kan baru dibentuk. Betul, maksud saya itu kok berkoordinasi sehingga tidak terjadi yang namanya telur itu harganya sampai menggila dan lebih mahal dari ayamnya sendiri gitu. Lah ini kan sudah saya lihat itu sudah kategori kesengajaan, Mas, karena sengaja berarti di situ kan ada potensi pelanggaran hukum. Kan jelas itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara sadar dan ditujukan untuk membuat kerugian konsumen, itu jelas kategori pelanggaran hukum di Undang-Undang Konsumen, di KUHP juga seperti itu. Nanti kita malu ke sana ngomongin hukum lah, tapi saya bisa menjelaskan itu. Tapi menurut saya karena kita konteksnya masih kebijakan publik, jadi lebih baik kita bicara bagaimana publik itu bisa ini, Mas, diayomi, diayomi, ya itu jadi merasa nyaman, merasa aman. Karena kalau tidak nanti publik ini akan ini, Mas, resistensi. Kalau cukup resistensi itu nggak apa-apa, Mas, tapi kalau dia melawan, wah itu bahaya, Mas.
Ini jangan sampai ada perlawanan dan kemudian aksi masif yang kemudian membuat masyarakat berteriak dan bahkan sampai harus turun ke jalan seperti 98. Kita tentu tidak mengharapkan seperti itu ya, Pak Trubus. Pak Trubus, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan pemerintah bisa mengkotak-atik lagi, memformulasi lagi kebijakan yang tepat terkait dengan BBM dan juga sejumlah harga komoditas agar bisa kembali stabil di masyarakat. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, telah bergabung bersama kami di MJ Radio Network.